Hai guys, hari ini aku dengan semangat banget mau bikin video untuk memperkenalkan beasiswa ini ke kalian dan juga memperkenalkan apa-apa saja yang perlu kalian persiapkan sebelum apply beasiswa nih. Tahap ini aku lagi mempersiapkan semuanya lagi dari awal dan aku berharap suatu saat nanti aku bikin video di saat aku sudah diterima. Amin. Oke, teman-teman, beasiswa yang mau aku kenalkan ke kalian itu adalah DAAD Scholarship atau DAAD Scholarship. DAAD ini sebenarnya lembaga independen yang bekerja sama dengan pemerintahan Jerman untuk menyediakan beasiswa ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand. Jadi kita masih termasuk salah satu yang bisa mendapatkan kesempatan untuk apply beasiswa ini. Dan teman-teman, untuk DAAD ini ada beberapa jenis beasiswa yang disediakan dari dalam. Itu seperti summer course dan juga ada yang memang fully master untuk program PhD atau doktor. DAAD ini sudah bekerja sama dengan begitu banyak atau bahkan ratusan universitas yang ada di Jerman. Kalian bisa akses langsung di websitenya. DAAD ini yang menarik adalah diperuntukkan bagi kita yang sudah lulusan strata S1 dan ingin melanjut ke program master, ataupun yang sudah master tapi ingin melanjut ke program doktor ataupun PhD. Kita menerima beasiswa ini, apa aja yang kita dapatkan? Yang pertama adalah biaya hidup kita sepenuhnya ditanggung. Bulannya kita diberikan 861 euro. Dan durasi yang dibutuhkan selama kita menjalani program master itu antara 2-3 tahun, tergantung dengan jurusan kita. Ada jurusan yang memang bisa lulus dalam waktu singkat, yaitu 2 tahun. Ada juga yang butuh lebih, yaitu 3 tahun, nggak masalah. Beasiswa DAAD ini mengcover tiket kita PP dari Jerman Indonesia, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, itu semua ditanggung. Jangan takut teman-teman yang bagi yang sudah berkeluarga dan ingin membawa seorang pendamping dari keluarga, anak ataupun istri, itu akan mendapatkan tunjangan khusus. Sudah tinggal di Jerman kayak aku gimana? Boleh, asalkan masa tinggalnya belum lebih dari 15 bulan, teman-teman. Jenis dari beasiswa DAAD ini tuh ada beberapa. Jadi kayak ada summer course, itu hanya khusus pas summer aja nih pembelajarannya di sini. Ada juga yang memang bener-bener menyelesaikannya sampai master gitu ya. Beasiswa ini untuk orang yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Terus apa sih yang menjadi syarat utama untuk bisa lolos di DAAD ini? Yang pertama adalah kalian sudah harus lulus dari strata S1 ataupun sudah lulus master kalau yang mau lanjut ke program doktor atau PhD. Lulusnya ini tidak boleh lebih dari 6 tahun yang lalu, teman-teman. Itu sudah menjadi syarat bahwasanya kalau kita sudah lulus selama 6 tahun, kita udah nggak bisa lagi melamar. Terus punya prestasi akademik yang kayak di atas rata-rata, istilahnya kayak atas 3 lah IPK-nya kalau gitu ya. Terus juga punya language skill, kemampuan bahasa international, kayak bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman. Itu tergantung dengan jurusan yang akan kalian ambil. Kalau memang jurusan ini hanya membutuhkan bahasa Jerman, kalian punya bahasa Inggris yang on top pun, yang sudah seperti native speaker sekalipun, itu nggak akan kepake gitu. Tapi kalau memang ini jurusan khusus untuk international class, international students, ya nggak apa-apa gitu. Istilahnya berarti bahasa Inggrismu pun sudah cukup gitu. Ada beberapa jurusan yang di cover dari DAAD Scholarship ini, itu Economic Science atau Business, terus Administration and Political Economics, terus yang ketiga ada Develop Corporations, Engineering, terus juga Mathematics, Regional and Urban Planning. Aku catat tapi karena aku nggak hafal semuanya. Agriculture and Forest Science, kayak sekolah musik atau apa gitu ada juga. Itu kalian harus sesuaikan lagi jurusan-jurusannya. Nanti kalian bisa pilih 3 jurusan. Next, list dokumen yang perlu dibutuhkan banget kalau untuk mau DAAD ini ya. Yang pertama adalah DAAD application form. Nah, ini kita tinggal akses aja dari link website DAAD langsung. Nanti aku buat di sini gimana contohnya. Dan ini kalian isi sesuai juga dengan syarat jurusan dari kampus tersebut. Misalkan itu international class, berarti aku isinya bahasa Inggris, ya kan? Tapi kalau memang
yang jurusan yang kalian ambil adalah kebutuhannya harus bahasa Jerman, berarti ada formulirnya ini kalian harus isi dalam bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah hand signed CV. Jadi kita akses dari Europass, itu nanti aku bikin linknya juga. Dan karena di situ udah kayak ada platformnya sendiri, kita tinggal isi dan kita sign. Dan yang ketiga, motivation letter itu sangat penting karena di sinilah saatnya kita agak sedikit show off gitu ya, agak bahwasanya ini loh kemampuan aku, I deserve this scholarship gitu loh. Aku kemarin itu pernah konsultasi dengan salah satu teman kita, teman suami aku di sini. Mereka lulusan dari University of Bonn, berbincang sedikit-sedikit apa sih tipsnya kalau ke orang Jerman ini, harus gimana sih kalau kita menghadapi orang Jerman itu, kalau kita pengen sesuatu dari mereka kita harus gimana gitu. Nah, mereka bilang kita harus berani, confidence about ourselves gitu yang pertama ya. Jadi kita kayak harus agak show off tentang skills kita. Kunci dari motivation letter teman-teman, yang pertama kalian bisa bikin kata pembukanya itu adalah kata-kata yang menarik, yang bikin orang pengen baca lagi lebih gitu. Setelah itu kita perkenalkan diri kita, background kita sedikit, lulusan kita dari mana. Terus dari situ kita bisa bikin juga apa alasan kalian untuk memilih Jerman sebagai negara yang kalian tuju untuk menempuh pendidikan gitu. Kalian Jerman itu studinya bagaimana, kayak memuji sedikit gitu ya. Dan juga kenapa kalian memilih universitas ini untuk kalian lanjut studi gitu loh. Jadi harus kayak kasih alasan yang kuat bahwasanya secara background ternyata universitas ini banyak banget profesor ataupun peneliti-peneliti yang sudah lulus dari Universitas Bonn yang bisa mengembangkan sustainable agriculture gitu loh, yang bisa mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi dengan motivasi ini nih, aku juga pengen bisa berkontribusi ke pertanian berkelanjutan sebagai visi dari pertanian. Yang terakhir adalah alasan kalian untuk memilih ini. Sebenarnya saya punya cita-cita untuk membangun ini. Lewat beasiswa ini, aku yakin bisa mewujudkan mimpiku ini. Untuk motivation letter, jurusan kalian memang harus dibutuhkannya bahasa Jerman 100%. Berarti kalian harus isi dalam bahasa Jerman. Tapi national students, yang mana itu adalah English as a main language, berarti tulis motivation letternya itu dalam bahasa Inggris. Teman-teman, rekomendasi dari profesor kita yang ada di kampus, sebenarnya nggak harus profesor, kita bisa minta ke dosen pembimbing skripsi. Formulirnya untuk surat rekomendasi ini sudah ditentukan langsung dari DAAD-nya. Jadi website ini kita kasih ke profesor kita, kita sudah sesuai dengan kriteria untuk lanjut beasiswa ini gitu. Terus juga teman-teman, yaitu adalah surat referensi dari tempat kalian bekerja. Atasan kalian juga bisa membuatkan kalian surat merekomendasikan kalian untuk menerima beasiswa ini. Kemarin aku tidak melampirkan ini, sedikit sia-sia juga karena aku juga tidak lebih dari 2 tahun di language skill. Kita butuh TOEFL minimal 550, paper based test dan 213 computer based test dan juga 80 internet based. IELTS kita butuh minimal 6. Kalau memang jurusan kalian butuh fully bahasa Jerman ataupun Deutsch, berarti kalian butuh yang minimal A2 ataupun B1. Agak sedikit sulit gitu, tapi nggak apa-apa. Karena akses untuk mempelajari bahasa Inggris itu sudah sangat banyak. Bahkan kita nggak usah ikut private course pun, atau kita nggak ikut pelajaran bahasa Inggris secara khusus, private gitu ya. Kita udah bisa belajar bahasa Inggris sendiri lewat otodidak dari internet gitu. Ada begitu banyak sarana untuk belajar bahasa Inggris. Kita mau berkorban sedikit, tinggal private course yang mana menjamin kita bisa lolos dalam jangka waktu sekian, TOEFL kita sudah mencapai sekian gitu. Ada banyak les bahasa yang sangat mendukung program ini gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau masalah kemampuan bahasa. It's easy. Dokumen yang aku butuhkan sudah tersedia semua. Nextnya adalah mengirim semua hard copy dari yang udah kita sediakan ini ke kampus yang tertuju secara langsung teman-teman. Kalian kirim lewat Deutsche Post ataupun DHL, atau nanti kalian tinggal tunggu hasilnya. Ternyata sesuai dengan kriteria yang pantas untuk menerima beasiswa ini, mereka akan melapor ke DAAD dan mereka yang akan kasih tahu, oh, atas nama Mary's ini layak untuk menerima beasiswa kita. Nanti dari kampusnya kirim kita email bahwasanya kita tanggal sekian harus interview. Dan
Sepanjang yang aku tahu teman-teman, kalau sudah menuju ke tahap interview itu sebenarnya hanya bentuk formalitas aja, karena sebenarnya kalian sudah 99% diterima. Sebagai kata penutup, kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Maksudnya kayak speednya itu berbeda. Ada orang yang sudah sukses di usia muda, ada orang yang butuh proses yang lebih lama untuk bisa sukses. Masih muda sudah jadi CEO, tapi kita kok di umur segini masih segini-gini aja gitu. Nggak apa-apa, tetap lakukan apa yang memang sudah seharusnya menjadi apa yang perlu kamu lakukan untuk meraih mimpi kamu gitu loh. Kita ini dibaratkan dengan benih yang lagi ditanam. Benih yang lagi ditanam itu harus gimana sih? Harus disiram, harus dipupuk supaya dia tumbuh, dan juga setelah tumbuh pun harus dirawat. Butuh effort yang lebih untuk bisa berbunga, untuk bisa berbuah, untuk menjadi cantik. Kita pun juga begitu, untuk meraih segala sesuatunya tidak ada yang instan, tiba-tiba terjadi blok, kejadian begitu aja, nggak bisa. Butuh pengorbanan dari sisi waktu, fisik, tenaga, dari sisi keuangan, harus ada yang dikorbankan, butuh effort yang lebih. Ada kalanya kita harus mulai dari bawah sampai kita step by step naik dan menjadi sukses seperti apa yang kita inginkan. Jangan pernah menyerah, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, hal sekecil apapun itu akan tetap berefek, akan tetap berbuah di masa depan nanti. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Salam sukses dari Meris dari Jerman. Bye-bye!